Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan memberikan tutorial atau cara nembak cepat untuk soal-soal TIU CPNS tahun 2023. Karena apa? Jadi ini metode digunakan ketika teman-teman waktu tinggal pengerjaannya itu tinggal sedikit, tapi banyak soal-soal TIU yang teman-teman belum kerjakan ya. Kemarin kan sudah part 1, part 2, part 3 ya. Dan teman-teman juga sudah berkomentar untuk lanjut ke tahap-tahap yang lebih susah. Jadi kakak akan memberikan tutorial yang lebih signifikan dan bagus untuk teman-temannya, apalagi soal-soal TIU yang banyak dari teman-teman itu yang susah mengerjakan, apalagi kan itu materinya perhitungan, jadi teman-teman agak susah lah di bagian situ. Jadi kakak akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk cara nembak ya untuk materi perbandingan kuantitatif. Kan kemarin kan sinonim, antonim, perhitungan numerik, dan sekarang itu part 4 adalah perhitungan atau perbandingan kuantitatif. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Dan jadi semangat ya bagi teman-teman yang sekarang lagi tes CPNS, karena kan tanggal 9 November dan itu hari pertama teman-teman tes. Jadi kalau teman-teman belum belajar sepenuhnya, teman-teman nonton video ini karena kakak yakin teman-teman butuh. Karena banyak sekali ya yang berkomentar di kolom komentar bahwa Kak, saya masih belum sempat belajar sepenuhnya. Apakah ada cara nembak atau cara mengerjakan tanpa belajar lah? Dan ini sebenarnya solusi, cuma solusi darurat ya. Ketika teman-teman sudah buntu untuk mengerjakan, ini metode yang paling bagus untuk kakak pribadi karena sudah kakak uji coba di ujian nasional maupun di ujian UTBK ya untuk masuk di perguruan tinggi. Kakak dan uji coba, alhamdulillah 95% benar metode yang kakak gunakan ini. Oke, kita langsung ya mulai di soal pertama. Oke, jadi ini metode yang kakak gunakan, ada tips dan triknya ya. Pertama itu metode penulisan matematik. Jadi ini metode membuat penulisan dengan bahasa matematika. Oke, gunanya apa? Karena soalnya itu perbandingan kuantitatif itu cerita, dan ketika cerita ya, kalau kita teman-teman langsung kerjakan itu akan susah. Karena apa? Karena konsep pengerjaannya itu menggunakan matematika. Jadi teman-teman harus menggunakan metode penulisan matematik. Nah ini tergantung teman-teman ya, apakah teman-teman sudah paham. Kalau paham sekali mungkin bisa lebih cepat pengerjaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru coba, mungkin agak-agak lama ya untuk metode ini, karena membutuhkan analisis yang cukup lumayan lama lah ya untuk metode penulisan matematik ini. Nah ini adalah metode yang kakak gunakan, yakni metode kumulatif angka, yang menurutnya kakak ini bagus juga karena tidak perlu teman-teman menghitung secara manual, tapi hasilnya juga sama antara metode penulisan matematik maupun metode kumulatif angka. Nah, kita coba masuk di contoh soalnya ya, Oke, ini ya. Teman-teman coba perhatikan ya. Sorry, bukan nomor 3 ya, nomor 1 ya. Oke, jadi kakak beradik bernama Ayu, Mira, dan Ima. Jadi ada kakak beradik ya bernama Ayu, Mira, dan Ima. Mira berumur 9 tahun, lebih tua dari Ayu. Ima 2 tahun, lebih tua dari Mira. Apabila usia mereka dijumlah akan mendapatkan angka 95 ya. Berapakah usia Ayu sekarang? Jadi kalau kita menggunakan metode ini ya, metode manual, akan lama ya, apalagi kalau teman-teman tidak menguasai metode penulisan matematik ya. Yang tips pertama ini pasti teman-teman akan susah gitu ya. Cuma kakak menggunakan tips kedua ya, yakni artinya metode kumulatif angka, mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, kan ini ada pilihan ganda ya, ada A, B, C, D, dan E. Nah, ini metode kumulatif angka itu angka yang sering muncul di awal dan di akhir. Kalau untuk angka ya, kalau untuk huruf itu cuma di awal saja. Tapi kalau untuk angka itu harus sama keseluruhan, karena beda angka 1 itu menentukan hasilnya gitu ya. Jadi semuanya harus kumulatif atau harus yang sering muncul gitu ya. Oke, angka pertama ya, yang sering muncul adalah angka 2 ya di sini ya. Ini 2 ya. Jadi untuk pilihan ganda B sama C kita coret karena tidak memenuhi. Nah, selanjutnya angka kedua yang sering muncul adalah angka 5 ya. 5. Jadi pilihan ganda A kita coret,
Berarti tinggal yang D maupun E ya. Berarti tinggal dua pilihan ganda. Jadi yang aslinya teman-teman itu benar ya, peluang benarnya itu 10%, sekarang itu bisa jadi 60%. 60 ya. Iya 60%. Bisa benar 60%. Bayangkan, jadi ketika teman-teman yang menggunakan konsep satu saja, teman-teman bisa mengurangi konsentrasi kebenarannya teman-teman. Menambah konsentrasi peluangnya teman-teman yang aslinya 20% menjadi ke 60%. Bayangkan coba. Jadi sangat efektif sekali ya untuk teman-teman menganalisis secara lebih cepat ya. Tapi ini metode ini kalau teman-teman menggunakan hanya metode ini, teman-teman kemungkinan benarnya cuma 60%. Jadi masih ada peluang salahnya teman-teman itu 40% ya. Bukan 60 ya, 80 ya, malah 80%. Karena kan ini tinggal satu ya, kebenaran. Berarti kalau misalnya teman peluang salahnya itu cuma 20%. Dengan cuma, jadi kita mengerjakan sudah jelas akan benar karena tinggal 2 aja gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita kita campur dengan metode pertama itu malah lebih meyakinkan ya. Coba kakak lihat pembahasannya ya. Oke. Jadi kalau matematika itu begini ya. Jadi teman-teman kan tadi umurnya Ayu kita misalkan dengan X. Nah, umurnya Mira kan tadi penjelasannya bahwa umurnya Mira itu lebih 9 dari Ayu. Jadi tulisannya matematikanya X plus 9. Umur Rima itu umurnya Ayu ditambah 11 tahun. Oke, jadi nah tadi kan dikatakan juga umurnya mereka keseluruhan itu adalah 95. Nah, tinggal isi ya. X-nya ditulis, Y-nya tinggal ini ya, Y-nya itu diibaratkan Mira dan Z itu diibaratkan dengan Ima ya. Ima. Nah, jadi Y tinggal input ke sini ya. Input ke sini, Z-nya Z ini ya. Tinggal input di sini. Sudah, setelah itu baru kita tambah-tambahkan sesuai dengan variabelnya ya, X sama biasa. Jadi tinggal 3X plus 20 sama dengan 95. Jadi tinggal 3X sama dengan 75, X sama dengan 225. Jadi jawabannya adalah E25. Nah, benar juga ya di sini ya. Di sini itu ada pilihan ganda 24 sama 25. Jadi jawaban sudah benar ya berarti ya. Karena di sini itu 24 tadi sudah tercoret karena dia tidak masuki angka kelima ya. Coret. Benar ya, jawabannya adalah E. Jadi malah bukan 80 ya, malah 100% ya. 100% benar ya untuk soal ini ya. 100% malah benar. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini matematika tadi ya. Boleh, tapi agak lama ya, tergantung analisisnya teman-teman. Nah, ini menggunakan tadi metode kumulatif angka malah 100% langsung benar gitu. Tanpa ribet lah, tanpa lama lah untuk mengerjakannya. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum percaya, kita lanjut aja di soal selanjutnya ya. Ini, nah, bukan nomor 8 nih, nomor 2 ya. Berarti oke. Perbandingan umur Joko dan Anwar adalah 10 tahun yang lalu adalah 1:4 ya. Jika saat perbandingan usia mereka 1:2, maka jumlah umur mereka adalah, berarti jumlahnya umur mereka. Oke, nah kita seperti biasa kita menggunakan metode kumulatif angka terlebih dahulu ya. Sering muncul berarti berapa ini ya? Berarti paling sering muncul berarti 4 ya. 4 ya ini ya. 4 2 kali. Jadi kita B sama C kita coret karena tidak memenuhi. Jadi tinggal angka yang terakhir itu adalah yang paling sering muncul adalah angka 5 ya. 5. Oke, jadi pilihan A coret juga. Jadi jawabannya adalah D. Ini yang aslinya 20% malah menjadi 100%. Jadi teman-teman sebenarnya tidak usah ya untuk mengerjakan secara manual atau secara matematik, sebenarnya tidak usah. Cuma ini kakak tidak sarankan ya ketika teman-teman baru membuka laptop atau baru mengerjakan langsung menggunakan cara ini. Kakak tidak sarankan. Kakak sarankan untuk mengerjakan manual dulu. Kalau waktunya masih tinggal sedikit lagi, baru ada soal-soal yang kayak begini, teman-teman boleh menggunakan ini. Jadi ini metode yang darurat gitu ya. Oke, kita buktikan jawabannya. Nah, jawabannya adalah 45 ya di sini. Karena di sini umurnya Joko kurang 10 tahun itu sama dengan 1/4-nya ya. Selanjutnya umur Joko kita turunkan. Jadi perhitungan sini jadi persamaan 1 di sini ya.
Hasilnya tadi kan umur Joko itu 2 kali umur Anwar untuk nilai sekarang. Selanjutnya maka kita substitusi ya. Kita substitusi nilai dari ini yang persamaan satu ya. Persamaan satu. Jadi kita umur Joko kita ubah menjadi 2A. Ini sama dengan 2A minus 30. Bukan minus ya, ini plus ya, sorry ya. Selanjutnya baru nilai A adalah 15. Itu nilai Joko, nilai Pak Anwar ya 15, untuk Joko berarti 30. Jadi usia mereka adalah 45. Oke, jadi sama ya sebenarnya kalau matematika. Jadi lebih bagus lah sebenarnya untuk kumulatif angka daripada nilai matematik ya, atau penulisan matematik. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Semangat ya buat teman-teman yang masih sekarang ujian dan yang belum, kakak sarankan untuk belajar ini karena ini penting juga, walaupun ini bukan metode utama tapi inilah metode darurat yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman dalam keadaan darurat atau waktu tinggal sedikit tapi soal perbandingan kuantitatif teman-teman belum bisa selesaikan dengan cepat. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Nanti kalau teman-teman ada bertanya silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.